Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik. Saya adalah penyuluh pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Sejak tahun 2016 saya ditugaskan di wilayah kerja Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palarat, Kota Samarinda. Karena sekarang penyuluh pertanian adalah polivalen, jadi semua kegiatan yang pertanian secara umum, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan lain-lain menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian. Saya akan mereview untuk kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di Kelurahan Simpang Pasir, semua komoditas, semua sektoral yang bergerak di pertanian. Untuk mengawali postingan saya hari ini, saya akan melaporkan perkembangan tanaman kelengkeng yang ada di Kelurahan Simpang Pasir, yaitu dari kegiatan APBN yang diturunkan ke Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, kemudian lagi disubkan ke Dinas Pertanian Kota Samarinda. Alhamdulillah, Kelurahan Simpang Pasir dipercaya oleh Dinas Pertanian Kota Samarinda menjadi kawasan hortikultura kelengkeng sejak tahun 2015. Adapun perkembangannya yaitu tahun 2015 sebanyak 450 pohon disebar ke 6 kelompok tani. Kemudian tahun 2016 dapat lagi dari kegiatan APBN juga itu sebanyak 500 pohon disebar ke 8 kelompok tani. Kemudian di tahun 2018 ada kegiatan lagi itu sebanyak 1000 bibit disebar ke dalam 24 RT. Kemudian di tahun 2019 ada lagi kegiatan yaitu sebanyak 850 pohon. Kemudian di tahun 2020 hanya dapat dari kegiatan APBD Kota Samarinda yaitu hanya 93 pohon. Kemudian di tahun 2021 juga dari kegiatan APBD Kota Samarinda sebanyak 200 pohon. Oh maaf, yang 200 pohon itu dari APBN juga karena ada pengurangan. Baik, saya hari ini akan sedikit mereview beberapa tanaman kelengkeng yang mulai ditanam mulai tahun 2015 hingga saat ini. Karena lanjutan dari pembagian bibit adalah pemerintah pusat ataupun Kota Samarinda membagikan lagi booster kelengkeng. Karena untuk booster kelengkeng ini, untuk spesies yang jenisnya kateki itu adalah harus dilakukan pemboosteran. Oleh karenanya dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Provinsi membantu untuk pemboosteran tanaman kelengkeng. Adapun review saya adalah tidak bermaksud untuk mengunggulkan salah satu orang atau tanaman, tetapi lebih mengevaluasi karena kelengkeng ini dibagi ke dalam masyarakat, maka pemeliharaannya juga bervariasi. Ada yang maksimal, ada yang biasa, dan lain-lain lah perkembangannya. Tetapi saya hari ini akan mereview tanaman kelengkeng yang ada di Kelurahan Simpang Pasir yang ditanam di tahun 2016. Baik, saya akan menunjukkan. Ini adalah tanaman kelengkeng yang ditanam tahun 2016. Ya, ini sangat kurang subur karena waktu itu sejak saya datang kodenya masih agak tandus tanah ini, tapi sekarang sudah mulai subur. Ini sudah dibuahkan 3 kali ya, dibuahkan 3 kali. Adapun poster yang dipakai adalah pertama Nongfeng, yang kedua Vitalongan, yang ketiga booster lengkeng jenis booster lengkeng bentuknya kristal. Nah ini sudah dipanen 3 minggu yang lalu. Kemudian setelah dipanen kita lakukan pemangkasan. Ini tanaman 2016, tetapi yang tidak maksimal pertumbuhannya. Nah ini setelah 3 minggu sudah mulai tumbuh tunas baru ya. Ini menurut informasi dari ahli kelengkeng biasanya di 4 bulan kemudian nanti bisa dilakukan pemboosteran ya. Nanti karena ini kemarin pertumbuhannya tidak rata, tajuknya ada yang panjang ada yang pendek. Nah setelah pemangkasan harapannya ini akan membentuk tajuk yang ideal.
redu bentuknya. Selanjutnya saya akan menunjukkan tanaman kelengkeng sama. Ini tanaman tahun 2016 ya, ini sudah baru 2 kali berbuah karena ini kemarin sempat kerdil betul. Nah, kami lakukan pemeliharaan dengan pemupukan yang maksimal. Nah, ini kami sudah pernah membuahkan 2 bulan, maaf 2 kali. Nah, yang jenis ini sama, jenisnya Kateki ya, pembagian 2016. Ini seperti ini adalah 3 bulan setelah pemboosteran ya, bulan lebih, karena ini di booster pada bulan pertengahan September, pertengahan November ya. Jadi nanti ini akan panen perkiraan di akhir April ya. Ini perkiraan satu batang ini bisa 1,5 kilo ya, kalau tidak ada halangan. Ini ya. Jadi ini sama tanaman tahun 2016, tetapi karena pertumbuhannya tidak maksimal, pemeliharaan tidak maksimal seperti ini. Tapi ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Baik, saya akan menunjukkan lagi pohon kelengkeng yang 2016, tetapi lumayan maksimal. Nah, ini adalah taman kelengkeng sama, ditanam di 2016. Ini pemboosterannya sama di akhir bulan 11 kemarin ya. Karena prediksi nanti kita di April akhir masih puasa, ini sudah panen ya. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh tanaman kelengkeng yang pemboosterannya sempurna ya, dan pertumbuhannya juga sudah cukup luar biasa. Tetapi dengan tanaman yang lain yang ada di masyarakat itu ada yang lebih subur dari ini ya. Nah, ini sudah diboskan sudah 3 kali ya. Ini sudah 3 kali berbuah. Hanya saja kemarin yang panen ketiga, yang kedua itu banyak serangan ke kelawar. Nah, ini untuk potensi hasil untuk satu tangkai seperti ini, apabila nanti normal itu bisa 1,5 kilo juga ya. Jadi ini satu janjang ini bisa 4 kiloan ya. Ini. Baik, kita sedikit memutar ini yang bagian bawah ya. Karena nanti rencananya hari Jumat kita akan lakukan pemberongsongan dengan memasang jaring pagar ya ke atas agar kelawar tidak makan ini. Nah, ini ya, ini 1,5 kilo juga. Baik, ini saya akan keliling ya bahwa yang ini ya seperti ini. Nah, ini luar biasa. Namun kalau dari lihat perkembangannya, ini pembuahannya tidak 100% ya, karena di ujung masih ada cabang yang tidak berbunga, berarti kemarin dosisnya kurang ya. Karena ini pohon sebesar ini apabila menggunakan jenis booster lengkeng yang kristal ya, yang bantuan APBN 2021, ini paling tidak sebanyak 125 gram ya. Ini kemarin saya pakai 4 sendok ya, ini hasilnya berarti ya. Ini sangat luar biasa. Ini 1,5 kilo lebih ya. Nah, itu dan memutar sampai sini. Ada semua ya. Ada semua. Nah, jadi sampai sini. Ini seperti ini bisa 6 kilo nanti ya total ya. Nah, ini. Bukan hanya di depan saja ya, semuanya berbuah ini, tapi tidak 100%. Kalau estimasi mungkin 30% ya. Nah, ini. Nah, ini sebelah sini ada lagi tetap ya. Ini ada lagi tetap ya berbuah. Nah, ini 3 kilo lebih ini nanti ya. Nah, ini bisa 6 kilo seperti nanti ya. 1,5 bulan lagi ini bisa panen ya. Nah, memang booster ini kalau dia tidak tepat atau dosisnya kurang, nanti pembuahannya tidak 100% ya. Nanti di masyarakat yang kemarin programnya adalah kawasan hortikultura kelengkeng di pekarangan. Jadi pemerintah dulu membuat aturan satu rumah tuh minimal 2 ya, satu rumah 2. Jadi sudah tersebar di seluruh masyarakat Simpang Pasir. Rata-rata ada yang 2, ada yang 1, ada juga yang mati ya. Jadi untuk 2016 memang rata-rata seperti ini penampakannya, dan ada yang lebih subur ya. Memang ini tidak 100% nih. Nah, ini dari dekat tidak ada buahnya ya. Ini gagal ini. Ini biasanya seperti ini, memang kurang dosis akibatnya ya, kurang dosis. Karena waktu itu pemboosteran posisi daun sudah tua semua, hijau tua, tetapi karena dosis kurang di mana-mana ya, itu
nanti pembuahannya di setiap cabang tidak maksimal. Jadi dari presentasi ada yang 20% saja, kalau dosisnya kurang ada yang 30%, ada yang 50%, tapi ada juga yang 100% semua cabang itu berbuah. Nah, nanti di kemudian hari saya akan mereview beberapa tanaman yang 100% berbuah. Demikian evaluasi hari ini ya. Mungkin besok-besok saya akan melakukan review ke tanaman yang ada di masyarakat. Ditunggu like, subscribe, and share-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Hortiklengkeng.